Keluarga Besar Panti Asuhan Bina Harapan mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Raya Paskah. Pengurus serta oma-opa di Panti Wredahana mengucapkan Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap Satpam GPIB Sebaut Bogor mengucapkan Selamat Paskah 2020, Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap Satpam GPIB Sebaut Bogor mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah 2020, Tuhan Yesus memberkati. Kami Satpam GPIB Sebaut Bogor mengucapkan Selamat Paskah 2020, Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap Satpam GPIB Sebaut Bogor mengucapkan Selamat Paskah 2020, Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap Satpam GPIB Sebaut Bogor mengucapkan Selamat Paskah 2020, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sebaut di Bogor, perkenankan kami mengucapkan Selamat Hari Paskah. Paskah adalah sesuatu yang sentral dalam iman Kristen. Iman kita bertumpu pada peristiwa Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus mengokohkan iman kita bahwa kita sebagai warga gereja hendaknya bersatu padu, mempererat rasa kebersamaan kita dan kepedulian kita sebagai gereja untuk bergotong royong, untuk berbagi, untuk peduli terhadap saudara-saudara kita yang menjadi korban dari paparan virus corona COVID-19 yang begitu dahsyat sekali kekuatannya. Kita percaya bahwa di dalam dan bersama Yesus yang bangkit, orang-orang percaya selalu melihat adanya harapan, jalan keluar dari setiap penderitaan dan pergumulan berupa apapun yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa kita, Indonesia. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih.
Jemaat terkasih, Shalom. Majelis Jemaat GPIB, Jemaat Zebaut Bogor, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, saudara-saudari melaksanakan ibadah secara online. Bila mana Bapak, Ibu, saudara-saudari memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi majelis, sektor setempat, atau menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari dan jam kerja yang tertera pada warta jemaat online. Selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah. Salam sejahtera buat kita sekalian, dimanapun kita berada melaksanakan ibadah ini. Kiranya kesehatan dan damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini kita bersama akan beribadah mensyukuri Paskah Yesus Kristus. Kiranya hadirat Allah pun hadir di tempat masing-masing kita berada. Pelayanan firman Tuhan saat ini disampaikan oleh Pendeta Liat Sihotang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita berdiri menyambut kehadiran firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yang di
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi, pada saat ini kami masih boleh Tuhan berikan kesempatan ada di dalam masa Raya Syukur Paskah. Dan di tempat kami masing-masing sekarang, kami memohon perkenanan Tuhan, tuntunan Tuhan, saat kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Ajari kami tentang kebenaran firman-Mu di dalam pemahaman dan pengertian. Terlebih, kami semakin dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah Allah, layakan kami terlebih hamba-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami mengundang berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini yang terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1-8 yang menyatakan, Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu
mereka masuk ke dalam kubur itu, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya ini dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan ini kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian Injil Yesus Kristus. Diberkatilah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Salam sejahtera buat kita sekalian, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini kita berada dan mengikuti ibadah saat ini. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Ia hingga saat ini tetap memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk kita tetap boleh beriman kepada Tuhan. Dan masa raya Paskah yang kita syukuri hari ini bisa dikatakan merupakan masa raya Paskah yang sunyi. Karena di tempat ini pun tidak ada publik atau jemaat yang hadir. Tetapi saya percaya hadirat Tuhan juga dihadirkan di tempat kita masing-masing. Di rumah kita, di kediaman kita, di tempat kita berada saat ini. Dan Ia juga sedang memberkati kita saat ini. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa raya Paskah kemudian diperingati sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Setelah sebelumnya oleh orang-orang Yahudi dirayakan sebagai masa mereka memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah penjajahan dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Mereka keluar dari tempat itu menuju ke tempat tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dituntun oleh Musa dan tentu oleh Allah sendiri. Masa raya Paskah kemudian ditandai di dalam Alkitab kita dalam suatu adegan ketika Maria Magdalena bersama kawannya hendak memberikan rempah-rempah kepada jenazah Yesus, kepada mayat Yesus. Tapi di sana mereka dikejutkan dengan suatu pemandangan yang tidak lazim. Yaitu apa? Kubur Yesus terbuka. Dan ketika mereka masuk, mayat Yesus, jenazah Yesus sudah tidak ada. Dan dalam pembacaan kita, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ada dialog antara mereka dengan seorang malaikat yang bisa dipastikan mereka sudah ditunggu oleh malaikat ini. Dan dialog tersebut menegaskan bahwa Yesus yang mereka cari sudah nggak ada. Yesus yang mereka mau rempah-rempahi tubuh dan jenazahnya sudah tidak ada. Ia sudah bangkit. Ia telah menggenapi apa yang selama hidup ia telah ungkapkan, yang ia katakan. Bait Allah diruntuhkan, 3 hari aku akan bangun kembali. Yesus bangkit. Lalu serta-merta mereka lari menemui para murid Yesus. Dan mereka memberitakan, Yesus sudah bangkit. Mayatnya tidak ada lagi di kuburnya.
Bergegas Petrus dan kawan-kawannya pergi, dan mereka betul-betul tidak melihat mayat Yesus. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah Injil diberitakan. Kabar sukacita itu diberitakan. Kabar baik itu diberitakan. Bahwa Yesus telah bangkit. Lalu berkaitan dengan apa yang saat ini atau hari ini kita syukuri. Dan kemudian dikaitkan dengan kondisi kita, di mana kita mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah, oleh tenaga medis atau petugas kesehatan, oleh Majelis Sinode GPIB, untuk memutus atau melakukan bersama-sama proses mitigasi dari penyebaran virus corona atau COVID-19. Dan kalau mau dibilang, sejarah terukir di sini. Gereja kosong sudah beberapa minggu. Tidak ada publik yang hadir karena proses mitigasi tersebut. Tidak ada orang datang berbondong-bondong ke gereja. Sedangkan sebelumnya, tahun lalu lah katakan demikian, kita dengan sukacita merayakan, hadir di dalam ibadah subuh. Dan di situ kita merayakan iman. Iman tentang kebangkitan Yesus, dan itulah dasar iman kita. Karena Paulus bilang, jika Yesus tidak betul-betul bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tetapi saat ini, kita ada di tempat kita berada masing-masing. Ada yang di rumah, ada yang di panti-panti, baik panti asuhan, baik panti reda. Kita ada di tempat di mana saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Apa yang kita rasakan? Apa yang menjadi sesuatu yang mengalir dalam batin kita? Kira-kira ada gak perasaan yang sama dari yang sebelumnya? Dari pasca-pasca beberapa tahun yang telah kita lewati. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya mau tegaskan atau mau garis bawahi, bahwa dengan Paskah, Yesus membuktikan iman kita, bukan iman yang sia-sia. Dengan kebangkitannya, Yesus mau menggenapi bahwa Ia adalah utusan Allah, dan Ia adalah Allah sendiri yang telah selesai mengerjakan proses pembersihan bagi kita, proses karya penyelamatan bagi kita. Ia telah mengambil segala dosa kita, Ia mati di kayu salib, dan Ia telah menebus segala apa yang menjadi salah dan celak kita di hadapan Tuhan. Jika Yesus hanya sampai pada titik kematian, tapi tidak masuk ke dalam titik kebangkitan, maka sungguh mengerikan iman kita. Tetapi kebangkitan Yesus ini mau bicara tentang kemenangan. Ia adalah Allah yang telah bangkit. Ia adalah pribadi yang sulung, yang bangkit dari dunia maut. Allah bangkit bukan untuk dirinya, tapi untuk kita ibu bapak saudara. Untuk kita sebagai orang percaya. Karena ketika kita percaya, maka jadilah iman kita. Oleh karena itu, mari iman kita sedang diuji oleh Tuhan dengan apa yang Ia genapi. Berkaitan dengan masa kita saat ini, ibu bapak saudara, saat kita tidak boleh melakukan aktivitas seperti biasanya karena mau memutus penyebaran atau mata rantai dari virus corona ini. Kita sebetulnya bukan sekadar cuma tinggal diam di rumah. Kita bukan sekadar tidak kemana-mana, tetapi justru
di dalam proses itu, Tuhan sedang memurnikan iman kita. Iman yang telah Ia buktikan dalam Paskah, Ia juga sekarang sedang memurnikan iman kita masing-masing. Yang biasanya Paskah dirayakan di dalam hiruk-pikuk manusia, di dalam kebersamaan, bahkan tidak sedikit gereja yang hadir sampai ribuan umat. Tapi sekarang kita Paskah di rumah masing-masing. Artinya apa? Artinya kebangkitan Yesus harusnya juga menjadi kebangkitan kita. Kebangkitan Kristus harus juga menjadi kebangkitan kita sebagai orang percaya. Kita meninggalkan hidup lama kita. Kita meninggalkan segala dosa kita. Kita meninggalkan segala yang tidak baik dari Tuhan, di hadapan Tuhan. Dan lewat proses stay at home, kata orang bule begitu. Disitulah kita sedang diajak dan diajar untuk merenung akan iman kita. Iman kita dibersihkan dengan cara yang simpel oleh Tuhan. Dengan cara rajin cuci tangan. Dengan cara tidak kemana-mana. Bersama dengan keluarga. Ada di situ. Hubungan yang tadinya sempat renggang dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan satukan dengan proses ini. Disitulah ibu bapak saudara, kita harus pahami bahwa Tuhan mau supaya kita memiliki iman yang teguh dan segala proses kehidupan kita jalani sebagai proses pembentukan. Iman kita menjadi bukti kita taat, kita patuh, menjadi bukti kita sadar diri bahwa kita ini bukan apa-apa dan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Cukup virus yang kecil sekali tak kasat mata. Dan disitulah proses iman kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Yang kedua, ibu bapak saudara yang kita mau renungkan adalah ketika kita dimampukan kelak ke depan melewati masa pandemi ini, masa-masa kritis dari wabah ini. Saya mau ajak kita sama-sama mengerti bahwa kita memiliki atau mendapatkan kesempatan hidup yang kali kedua. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup untuk kedua kalinya. Dan disinilah kita juga memaknai kebangkitan kita. Nah, kalau kita sudah sadar Tuhan selamatkan kita dari kehidupan yang pertama, ada wabah, kita selamat dan kita melanjutkan kehidupan. Apa yang kita mau buat untuk Tuhan? Apa yang kita mau buat untuk sesama kita? Masihkah kita mau sombong di hadapan orang? Dengan gelar kita, dengan jabatan kita, dengan pencapaian kita, dengan materi yang melekat pada kita, dengan segala apa yang ada pada kita. Apakah kita tidak berubah? Karena Tuhan sedang mengajar kita untuk menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang sangkal diri, cuci tangan, diam di rumah. Tuhan sedang ajar kita menjadi orang yang mau berubah. Kehidupan lama kita tinggalkan. Dan saat kita mensyukuri kesempatan kehidupan yang kali kedua atau kedua kalinya, di situ juga kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Baik kita sebagai presbiter, kita sebagai bagian di unit-unit misioner, kita yang ada di instansi-instansi pemerintah, bahkan kita yang berkecimpung di dunia apapun, bahkan di dunia bisnis sekalipun, kita mau diubahkan oleh Tuhan. Apakah kita juga masih berlaku tidak adil kepada Tuhan, sedangkan Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita?
Yang terakhir, yang sama-sama Tuhan mau ajar kepada kita lewat Paskah sunyi yang saat ini sedang kita syukuri adalah bahwa lewat kebangkitan, lewat kesunyian, lewat kesendirian kita, keterpisahan kita, biasanya kita ada di jemaat. Di situ juga Tuhan mau kita membuang segala berhala-berhala dalam hati kita. Tuhan mau kita membuang segala hal yang menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami hadirat Tuhan. Mari ibu bapak saudara. Sekali lagi saya mau ingatkan, yang biasa bilang sibuk, Tuhan hilangkan kesibukan kita. Yang biasa bilang, capek, masa udah capek masih ikut ibadah. Tuhan berikan kita waktu istirahat yang luar biasa panjang. Yang biasa hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan lagi ajar kita, hey, apakah kamu mau terus memandang kepadaku? Artinya apa? Selalu ada saja alasan buat Tuhan. Selalu ada argumen untuk Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi berhala-berhala dalam hati kita. Mari singkirkan. Mari buang. Di masa Raya Paskah saat ini, kita diubahkan menjadi manusia baru. Menjadi orang-orang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah usai pandemi ini, dan saat kita boleh kembali berkumpul, bersekutu sebagai warga jemaat, sebagai persekutuan yang indah, kita menjadi manusia-manusia yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Kita orang-orang yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan ada pada kita selalu. Tetap sehat, tetap berada di rumah, ikuti, patuhi apa yang telah diarahkan untuk kita, supaya kita bisa juga sehat bersama-sama. Tetap tenang, tetap berdoa, dan juga tetap selalu optimis. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat terkasih, mari bersama kita berdiri. Kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satukan hati, naikkan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu di masa raya Paskah ini, di mana Tuhan juga masih memberikan kami anugerah kehidupan. Kiranya apa yang bersama kami renungkan Tuhan, boleh terus menguatkan iman kami di tengah kesunyian Paskah yang hari ini kami jalani. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami tidak bersama-sama dengan persekutuan di mana kami biasa ada, tetapi Tuhan mempersatukan kami di dalam doa-doa kami kepadamu. Bapa, jadikan kami pelaku firman yang setia, teguhkan iman kami, kuatkan iman kami, ajari terus Tuhan kami untuk selalu rendah hati kepadamu Tuhan, dan juga kepada sesama. Ajari kami bahwa kami sangat-sangat membutuhkan Tuhan, dan lewat proses kehidupan yang kami jalani bersama dalam beberapa bulan ini, di situ Tuhan mau mengajari kami tentang makna bagaimana kami membutuhkan Tuhan sebagai sumber kehidupan kami. Kiranya makna Paskah ini juga membuat kami semakin diubahkan, dibangkitkan dari kehidupan lama kami, dan kami menjadi manusia-manusia baru yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, dalam kebersamaan kami dengan saudara kami yang mengikuti ibadah saat ini, dimanapun mereka berada, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Berkati Tuhan warga jemaat-Mu Sebaot Bogor yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka Tuhan. Terlebih Tuhan berikan mereka pengharapan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi masing-masing mereka, bersama dengan saudara kami yang lain, yang saat ini ada di dalam perawatan, khususnya mereka yang menjadi orang-orang yang terpapar dari virus COVID-19 ini. Tuhan juga beserta mereka, tolong mereka Tuhan, hadirlah di dalam hati dan pikiran mereka, di tengah kekhawatiran mereka. Tuhan hadir memberikan pengharapan yang pasti, terlebih kesembuhan dan juga kepulihan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk semua tenaga kesehatan di rumah sakit yang bekerja siang dan malam, baik dokter, baik perawat, baik pegawai rumah sakit, karyawan rumah sakit. Berkati mereka juga Bapa, ketika mereka harus melayani masyarakat di tengah ancaman virus yang merebak di sekitar kami. Berikan juga mereka kesabaran, imun yang kuat, berikan mereka ketabahan Tuhan menghadapi segala tuntutan dari profesi mereka. Dan kami percaya Tuhan,
Engkau mempersiapkan mereka untuk juga menjadi berkat bagi kami. Dan pakai kami juga Tuhan menjadi berkat bagi mereka yang saat ini berjuang melayani masyarakat yang sakit. Bapa, berkati masing-masing kami yang saat ini mengikuti ibadah dimanapun kami, baik di rumah, baik kami di panti asuhan Bina Harapan, baik kami di panti Redahana, baik kami dimanapun berada. Engkau juga Tuhan tolong masing-masing kami secara pribadi, bersama dalam kehidupan keluarga, bersama dengan pasangan hidup kami, bersama dengan sanak saudara kami, terlebih bersama dengan anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Engkau hadir Tuhan di tengah apa yang menjadi pergumulan bersama kami. Pergumulan dunia yang saat ini sedang kami alami. Tuhan, Engkau juga berikan kami kesehatan. Dan jika ada anggota keluarga kami yang sakit, kami percaya juga Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Bapa, berkatilah untuk apa yang menjadi kerinduan, cita-cita dari anak dan cucu kami. Engkau juga berkati supaya apa yang menjadi cita-cita harapan mereka Tuhan, mereka boleh capai di dalam pertolongan Tuhan. Ya Bapa Sorgawi, kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun ada. Kami saat ini juga sedang disatukan sebagai tubuh Kristus untuk saling mendoakan, saling menguatkan. Tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Semua sama di mata Tuhan. Dan biarlah sebagai gereja Tuhan, kami boleh mewujudkan kebersamaan yang indah di tengah proses bahkan fenomena yang Tuhan hadirkan, Tuhan izinkan boleh kami alami bersama. Berkati Tuhan GPIB yang tersebar di berbagai tempat, berkati fungsionaris Majelis Sinode, berikan juga mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketabahan, terlebih menghadapi apa yang sedang menjadi pergumulan kami. Berkati Tuhan secara khusus jemaat-Mu Sebaot Bogor di tempat ini, berkati kami. Baik para presbiter-Mu Tuhan, berkati supaya kami sama-sama boleh melayani di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Baik Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Omik, begitu juga berkati Tuhan rekan kami, Ibu Pendeta Francisca, yang saat ini juga dalam masa perawatan bersama suami terkasih. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, dan mereka boleh kembali melakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk semua diakon penatua yang ada di jemaat-Mu ini Tuhan, semua unit misioner, dan juga Tuhan berkati kami sebagai warga jemaat-Mu. Bapa, berkati juga kami di dalam kami hidup bersama sebagai bagian bangsa dan negara kami. Tuhan tolong sertai kami di dalam menghadapi virus corona ini. Berkati pemerintah yang berjuang untuk memberikan rasa aman bagi warga, bagi masyarakat. Berikan mereka kesehatan dari tingkat pusat hingga daerah. Tuhan berkati. Dan kami sebagai warga masyarakat, ajari kami terus Tuhan untuk boleh membawa damai sejahtera satu dengan yang lainnya. Terlebih di dalam proses pemutusan mata rantai penyebaran dari virus corona ini, ajari kami untuk patuh terhadap pemerintah dan juga mereka yang bekerja di bidang kesehatan.
Kami menyerahkan sepekan ke depan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga hadir di dalam segala apa yang menjadi aktivitas kehidupan kami. Berikan kami Tuhan semangat, supaya dalam masa raya Paskah ini, kami tetap boleh melihat kepada Sang Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah, sempurnakanlah, jadilah kehendak-Mu di dalamnya, bukan kehendak kami. Berkatilah mereka yang mengasihi kami, berkati juga mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebelum memberi, mari kita bernyanyi Gita Bakti 78 bait 1 dan 2. Bapak Ibu jemaat, saya undang berdiri. Mari kita sama-sama mendapatkan persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah,
yang telah memberkati kami dalam kehidupan ini. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian. Warta baca Minggu 12 April 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mohon perhatian sejenak. Marilah kita simak bersama Warta Jemaat Minggu 12 April 2020 sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sebaot Bogor mengucapkan selamat merayakan Paskah 2020. Tema Paskah kita pada tahun hari ini, kemenangan Kristus membuat kita kokoh teguh untuk terus berkarya melayani sesama. Dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Yang kedua, berita sakit. Beberapa warga jemaat yang sedang sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mohon dukungan doa untuk kesembuhan jemaat yang sedang sakit. Yang ketiga, berita keuangan. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih atas persembahan ibadah hari Minggu dan persembahan lainnya yang sudah disetorkan ke kantor gereja jemaat secara langsung atau ditransfer via bank. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak Ibu Saudara-saudari berikan. Demikian warta baca minggu ini. Warta baca jemaat lengkap dapat diunduh melalui website www.gpibsebaotbogor.com. Selamat berkarya di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan terkasih, kita akan melanjutkan segala apa yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan di saat kita mensyukuri Hari Raya Paskah ini semakin boleh menguatkan dan juga memperteguh iman kita. Dan terlebih kita semakin dikuatkan di dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita berdiri dan kembali kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 182 bait 1 dan 3. So
Jemaat Tuhan terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Sejak